Iya, ngajar. Okay. Jadi waktu itu tingkat 1 ke tingkat 2. Tingkat 2, kemudian ya saya sudah ditanya oleh orang tua, Komar, kapan kamu nikah? Ini umurmu sudah meningkat katanya. Ya sudah, kalau gitu saya percepat, saya gaskan. Waktu itu umur berapa waktu nikah? 37. Terus istri umur? 20. Wih, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Ngobrol pintar soal pendidikan bersama Rektor Universitas Negeri Jakarta yang sering disebut dengan UNJ, yaitu Bapak Komarudin ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kalau yang belum, segera subscribe ya. Dan hari ini obrolan ini sangat menarik karena selain kita berbicara tentang bagaimana perjalanan karirnya Pak Rektor, kita juga akan berbicara seputar mahasiswa dan kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi di sekolah. Oke, kita akan memulai pembicaraan pada pagi hari ini dengan memperkenalkan Pak Rektor dulu ya. Sebelumnya ucapin terima kasih nih Pak Rektor, Profesor Komarudin. Pak Rektor ini adalah kami kenalan sudah lama. Bahkan mungkin ketika usia saya waktu itu masih 19 tahun Pak Rektor. Dan sekarang udah 51 tahun. Berarti udah lama banget gitu ya. Dan terkejut betul sebenarnya dengan peningkatan karir mulai dari dosen muda sampai beliau menjadi rektor. Dan saat baru menjadi rektor, kita pernah dengar tuh ada kabar-kabar yang sangat tidak enak dan ternyata lolos juga ya, bahwa ini adalah biasanya sih kalau orang semakin sukses tuh anginnya makin kenceng gitu ya. Amin. Mudah-mudahan. Mungkin Pak Rektor bisa memperkenalkan diri, nama dan sebenarnya keluarganya gitu, anak berapa dan lain-lain. Baik, terima kasih Mbak Retno atas pertemuan yang luar biasa ini dengan sahabat yang luar biasa, dikenal baik sebagai peneliti muda nasional waktu itu. Kita tulis-menulis terus ya. Dan di UNJ juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa saat itu, diperebutkan 3 perguruan tinggi besar. Saya ingat betul Bu Koni cerita bahwa Mbak Retno diminta juga oleh UI, diminta oleh IPB untuk pindah ke sana, tapi ternyata pilihan hatinya ke pendidikan, ke IKIP Jakarta saat itu. Masih ingat Pak Rektor? Tentu kami masih ingat karena ya kita dari awal, dari muda kita sudah sangat dekat. Jadi saya Komarudin, asli Indramayu, jadi wong kampung saya aslinya. Dan saya pernah ke kampungnya beliau. Saat riset juga, riset minat juga di sana. Saat ini saya sudah berkeluarga, cukup 1 istri. Alhamdulillah. Karena istri saya masih muda, jadi nggak usah cari yang muda lagi. Karena mahasiswanya dulu seru kan? Betul. Karena itu mahasiswa saya, dan sekarang sudah punya 3 anak, 1 putra dan 2 putri. 1 yang paling besar sudah kuliah di Arsitektur Brawijaya, yang kedua di SMA Lab School, kelas berapa kalau kelas 1 itu sekarang? Kelas 10 ya, kelas 10. Yang terakhir SD kelas 4 di SD At-Taqwa. Jadi saya kira itu singkat tentang keluarga saya, cukup, jangan yang lain-lain. Dulu bisa jatuh cinta sama mahasiswanya gimana itu ceritanya? Ya sebenarnya sih karena kebutuhan ingin menikah saja. Karena sudah. Emang ngajar ya? Saya yang ngajar dia. Bu Linda ini? Iya, ngajar. Jadi waktu itu tingkat 1 ke tingkat 2. Tingkat 2, kemudian ya saya sudah ditanya oleh orang tua, Komar, kapan kamu nikah? Ini umurmu sudah meningkat katanya. Ya sudah, kalau gitu saya percepat, saya gaskan. Waktu itu umur berapa waktu nikah? 37. Terus istri umur? 20. Wih, iya.
Bedanya jauh, tapi kalau Jauh, sudah di rumah ya bedanya nggak jauh. Gitu ya. Ada masalah nggak sih dengan perbedaan umur gitu kalau? Pasti dong, Kan, pasti ada. kan perkembangan psikologisnya beda gitu kan. Pasti ngomong ya Pak kemarin. Ya kadang ngomong kadang keras juga, seperti orang mendidik juga. Bahkan istriku suka protes, kok aku dididik sih ya katanya. Jadi saya kira memang romantikanya agak unik lah gitu. Iya, iya. Beda dengan yang sepantar, kalau sepantar kan sama-sama mungkin frekuensinya bisa lebih setara. Kalau ini kan frekuensinya mungkin kadang gelombang tinggi ya. Iya, iya. Berarti udah berapa tahun ini usia pernikahan? Saya 2001 menikah, jadi sekitar 20 ya. 20 tahun. 20 ya. tahun. Sudah masuk Alhamdulillah. ke 2 dekade ya. Ya, dari sisi usia yang memasuki usia kematangan ya, kematangan Iya, iya, untuk iya. pasangan. Pasangan. Karena biasanya kan gejolak pasti ada, itu dinamika tentu ada, tapi alhamdulillah kami lewati dengan baik. Prinsipnya kami tetap harus satu, kuncinya di situ kalau sebuah rumah tangga gitu. Jadi sobat ya channel YouTube Retno Lestari ini perlu belajar juga nih ya. Jadi ternyata usia yang panjang yang begitu jauh ternyata bisa tuh bertahan 20 tahun, yaitu tadi ya. Ini harus banyak belajar sama nih adik-adik yang belum menikah nih yang sekarang kita akan masuk ke materi tentang cerita bagaimana karir nih ya. Kan yang saya tahu dulu bahkan Mas Komar belum wisuda ya. Jadi saya masih mengenai sebagai mahasiswa terakhir. Waktu itu saya baru masuk. Lalu kita sama-sama terlibat di beberapa penelitian sebagai pemula bagi kami gitu yang mahasiswa, dan waktu itu dengan Pak Komar, Pak Fahudin yang dosen dari sejarah ya, Pak Komar dari PKN. Kemudian proses panjang itu sampai kemudian direktur, kan kita sempat nggak ketemu beberapa tahun ya. Tapi gimana sih sebenarnya awalnya nih Pak? Karena di catatan saya Pak Rektor ini kan tentu karirnya memulai dari dosen terus sampai jadi kajur ya. Sekjur, terus jadi dekan. Iya, kajur, wakil dekan dulu. Wakil dekan dulu. Nah, coba ceritain baik. Proses panjang itu berkarir. Baik. Saya cukup panjang ya, berkarir di UNJ atau IKIP Jakarta dulu, dan memang saya dikenal oleh teman-teman kan orang yang serius ya, yang fokus, dan saya memang ingin dasarnya betul. dasarnya loyalitas. Iya. Di dalam tugas, dalam kerja itu loyalitas. Jadi ketika belum jadi dosen pun kan saya sudah merintis untuk melakukan pembinaan itu. Kami sudah senior, Mbak Retno masih muda di bidang riset luar biasa, lalu ada sosioedukatif, masih ingat di zaman ketua senatnya Mas Cenudin Ilyas. Iya, betul. Ada Mbak Retno direkrut di situ, saya jadi pembina, lalu kemudian jadi dosen muda, juga ada Kim. Oh iya. Kelompok ilmiah mahasiswa. Kan perintisnya. Ini bentuk pertama. Iya, bentuk pertama kali kan Mbak Retno, walaupun ketuanya dikasihkan ke Pak Dudung seingat saya. Iya, betul. Tapi kan perintisnya Mbak Retno. Nah, saya dari situ semakin menyadari bahwa dunia riset itu menjadi bagian penting bagi seorang dosen. Ya, dan untuk dunia perguruan tinggi. Iya, karena kan Tridharma perguruan tinggi salah satu dramanya adalah penelitian. Ya. Dan ketika saya lulus, ya alhamdulillah saat itu menjadi lulusan terbaik di fakultas. Saya juga aktif di Pramuka saat itu menjadi ketua Racana. Kemudian diminta oleh WD3 menjadi pengawal upacara setiap tanggal 17 waktu itu. Artinya saya memang sudah dekat juga dengan fakultas, dengan pimpinan fakultas, sehingga ketika saya lulus itu langsung diminta oleh Pak Dekan waktu itu Pak Hasan melalui WD3-nya Pak Supri Musa. Baru selesai wisuda, saya hari itu jalan ke program studi jurusan waktu itu namanya. Kemudian dari atas jendela saya dipanggil oleh Pak Supri WD3 itu, kemudian saya langsung menghadap beliau, ditanya oleh beliau, Komar mau jadi dosen nggak? Aduh, saya orang kampung. Padahal pikiran saya saat itu ya paling jadi guru, karena saya ikatan dinas paling di luar Jawa, pikiran saya begitu. Karena saya kan pasrah saja sama nasib, yang penting cepat kerja. Tapi ternyata Allah menentukan lain. Saya diajak untuk bergabung di IKIP Jakarta, dan alhamdulillah karena saya ikatan dinas, saya belajar dari senior saya yang juga ikatan dinas.
termasuk Mas Parudin, Ya, kan ya, sama-sama ya. ikatan Kita kan dinas. sama-sama ikatan dinas. Iya. Jadi akhirnya berproses secara administratif dan Bu Koni saat itu sangat mendukung, akhirnya kami menjadi dosen. Nah ketika jadi dosen kami memang selalu serius dan fokus untuk tugas. Makanya ketika membantu jurusan saat itu tugasnya seperti tata usaha. Oh, Tiap administrasi hari, gitu. iya, tiap hari tuh ngawal pekerjaan administrasi di jurusan itu. Dan kami ya tulus-tulus saja gitu, karena ini bagian dari tugas, makanya kami nggak banyak keluh, nggak mikirin uang. Dapat berapa apa kami nggak mikirin, pokoknya kerja saja. Nggak hitungan, nggak hitungan. Nggak hitungan ya. Dan kalau dapat tugas ya kita kerjakan saja. Dan ya mungkin karena itu ya, ketika pergantian ketua jurusan dari Pak Aziz Ya, ke Pak Pak Aziz, Pamadi itu almarhum, ya. almarhum, dua-duanya sudah almarhum. Saya diminta oleh Pak Aziz itu kurang lebih baru 3 tahun ya. Menjadi dosen muda. Iya, dosen muda terus diminta menjadi sekjur. Sekjur, ya mungkin karena keseriusan itulah. Akhirnya aku jadi sekjur. Karena diandalkan untuk administrasi 94 tadi itu, ya. iya 94. Saya diangkat CPNS kan 91 itu. Iya, iya, 94. Jadi pas saya lulus dong. Iya. Lulus dari ini. Iya betul. Jadi sekjur, kemudian di periode berikutnya saya bilang sama Pak Pamadi, Pak sebaiknya gantian untuk sekjur. Akhirnya kemudian yang jadi sekjur Pak Cipto Sumadi saat itu, Oh, iya. tapi Pak Cipto kan luar biasa, karirnya juga moncer itu saat itu, kemudian jadi WD3 dan seterusnya sampai WR3 seingat saya dalam Sampai waktu ke yang Kemdikbud juga. iya sampai Kemdikbud di kurikulum ya. Iya. Uskur. Nah saya rehat gitu, kemudian dalam waktu rehat itu ya saya mengerjakan penelitian biasa. Tapi kemudian di periode berikutnya saya didorong oleh senior juga untuk jadi kajur. Tahun 99 akhirnya saya jadi kajur sampai 2004. Oke. 2004. Lalu di 2004 kami juga diminta oleh dekan Bu Suryani waktu itu menjadi wakil dekan 4. Itu Wakil satu-satunya dekan 4. Itu wakil dari dekan apa 4. ngurus apa kalau wakil Kerjasama. dekan? Oh, kerjasama. Sama dengan di pusat waktu itu kan ada WR4. Nah, di fakultas juga ada. Itu satu-satunya di UNJ waktu itu. Di UNJ, tapi saya tidak lama karena terus terang saja sepertinya bukan passion saya di bidang itu. Apalagi Kerjasama kan berarti berhubungan dengan orang luar memang ya. nah itu kan saya kan terus terang saja itu sangat terbatas waktu saya. Kemudian juga ya passion saya seperti itu dari situ, akhirnya saya mengundurkan diri. Tapi kemudian tidak lama setelah mengundurkan diri, ketika terjadi pergantian rektor dari Pak Sucipto ke Pak Bejo, saya ditelepon oleh beliau kurang lebih di 2005 ya. Oke. 2005 kemudian ditawari atau diminta lah Pak Komar ditelepon langsung sama Prof Bejo, luar biasa beliau. Pak Komar bisa bantu saya nggak? Bantu apa Pak? Bantu di Lemlit ya sebagai kepala pusat. Oh siap, kami akan bantu sesuai kemampuan saya sih bilang itu. Kalau Dan kita itu lembaga penelitian ya. lembaga penelitian, lalu saya diminta besoknya untuk ketemu Pak Mulyana sebagai ketua lembaga dan akhirnya kami menjabat di situ. Lalu terus Berapa lama berproses itu yang di Lemlit? di Lemlit itu sampai 2009. 2006, 2009 3 tahun lah. 3 tahun. 2009 ketika ada suksesi dekan di Fakultas Ilmu Sosial, banyak yang mendorong saya untuk maju. Ada Bu Budiarti lah yang sangat dekat waktu itu karena sama-sama di lembaga penelitian. Iya. Lalu juga banyak senior juga, ada Pak Pamadi, ada Prof Ismail, ada yang lain-lain lah senior itu untuk maju. Ya kebetulan kondisinya saat itu sedang ada sesuatu yang sepertinya menginginkan ada yang baru. Akhirnya saya majulah, persaingannya cukup ketat dan cukup unik Keras juga ya? karena dua diantaranya kan senior saya, ada Bu Nadiro, ada Pak Hussein juga gitu. Oh iya. Tapi iya. tentu dengan Di cara-cara jurusan yang sama ya kalau iya, dulu tapi ya, ada ya, calon yang dulunya. lain juga Pak Samsudin waktu itu. Oh, Pak Samsudin. Pak Samsudin dari MKU didukung oleh mantan dekan yang lama, tapi kami juga cukup percaya diri karena dukungan cukup banyak dan akhirnya saya terpilih menjadi dekan di 2009 sampai 2013. Satu periode, lalu di
Di periode kedua secara aklamasi terpilih kembali. Jadi 2 periode ya? Dua periode, tapi kemudian di 2014 setelah pergantian rektor dari Pak Bejo ke Prof. Jali, saya diminta oleh beliau untuk menjadi wakil rektor. Awalnya sih beliau meminta saya di WR1, tapi ada konstelasi politik yang berubah. Saya diminta di WR2, ya saya bilang tidak, jadi WR juga tidak apa-apa. Terus sekarang kan saya lagi jadi dekan. Tidak, kata beliau, UNJ butuh Anda, sehingga tolong bantu kami. Akhirnya, kalau WR2 itu wakil rektor berarti ya? Wakil rektor bidang keuangan. Oh, bidang umum keuangan. Sebenarnya itu, mohon maaf, saya itu tidak suka yang urusan dengan uang sebenarnya. Dari dulu. Spesialis saya itu di sekretaris ya, sebenarnya sekretaris atau ketua gitu. Tapi namanya atasan menempatkan. Nah, begitu. Ya, aduh, akhirnya walaupun dengan berat hati dalam hati ya, walaupun saya nggak ungkapkan. Mungkin karena ketulusan kejujuran Pak Komar, jadi tempatnya di situ. Iya, tapi karena tugas saya harus belajar bagaimana tata kelola keuangan, kemudian juga SDM, kemudian juga sarana prasarana. Bidang 2 tuh cukup berat. Memang inti dari perguruan tinggi itu di bidang 1, tetapi kalau tidak di backup di bidang 2 itu tidak jalan. Ya, kewalahan. Tidak jalan. Apalagi itu aspek keuangan, sumber daya manusia, kemudian infrastruktur. Kami pelajari dan alhamdulillah saya kira di dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena dulu waktu sekjur juga saya akhirnya mengelola segala macam lah, dipercaya penuh oleh Kajul. Palu gada ya. Bener, Palu gada betul itu. Akhirnya semuanya ada pokoknya. Apa? Tentang SPJ yang kecil-kecil SPJ juga akhirnya diurusin kan dulu sekjur kan. Maka ketika tidak WR2 kami sudah paham, walaupun saya coba hindari ya, tetap nggak bisa karena itu amanah, harus kita laksanakan dengan sebaik-baik. Dan akhirnya kemudian setelah proses yang agak lumayan panjang di kontestasi rektor di 2019 kemarin, alhamdulillah akhirnya kami dipercaya oleh Senat dan dipercaya juga oleh Menteri untuk menjadi rektor Universitas Negeri Jakarta. Saya kira itu luar biasa ya, perjalanan karir yang begitu panjang, mulai dari dosen biasa, sekjen. Ini kan sebenarnya soal ketulusan dan kerja keras. Satu lagi yang perlu dipelajari ya, yaitu tidak hitungan. Jadi mengabdi betul, nanti pun akhirnya akan sampai ya pada level, bayangin ya, tadi dari dosen baru ya ditawarkan, kemudian terus sampai menjadi rektor di universitas yang sama. Luar biasa ya. Ya, setelah bincang cukup lama nih ya, sekarang kita ingin tahu harapan Pak Rektor tuh apa untuk pendidikan dan untuk anak-anak Indonesia, kaitannya tentu dengan pendidikan juga. Okay. Gimana Pak Rektor? Baik, tentu kami punya harapan besar supaya pendidikan di Indonesia itu bermutu. Pendidikan yang bermutu itu sangat tergantung pada pendidik, guru yang bermutu. Nah, guru yang bermutu adalah guru yang menghasilkan anak-anak yang bermutu, sehingga saya memandang bahwa kata kunci dari pendidikan itu adalah pendidik itu sendiri, yaitu guru. Nah, saya berharap guru itu harus mempunyai kesadaran diri sebagai pendidik profesional. Pendidik profesional harus senantiasa meningkatkan kompetensinya sepanjang hayat. Jadi dia jangan hanya mengharapkan tunjangan profesi, tapi tunjangan profesi itu digunakan untuk apa? Jadi oleh karena itu saya berharap semua pendidik, semua guru itu senantiasa meningkatkan kompetensinya, kualitas dirinya sepanjang waktu. Dan yang paling utama adalah dia berorientasi atau diabdikan kualitas dan kompetensinya itu untuk anak. Bagaimana mendidik yang berhasil, mendidik yang berkualitas, termasuk dalam berbagai aspeknya, terutama adalah aspek psikologi anak. Anak itu kan beragam, anak itu bermacam-macam, perkembangan individualnya juga beragam, sehingga guru itu harus paham itu. Mungkin ada yang nakal, tapi nakal itu mempunyai sifat tertentu gitu. Bisa jadi dia potensi yang luar biasa, mengalami kejenuhan dari situasi yang ada di situ. Padahal dia karena punya bakat luar biasa, itu harus dipahami oleh guru. Jadi jangan harus punya kepekaan di situ, sensitivitas. Nah, guru yang kita harapkan kan guru yang komprehensif lah, mempunyai kapasitas dalam berbagai seginya. Nah, kalau semua guru seperti itu luar biasa. Harapan kita seperti itu tentunya. Baik,
hari ini kita sudah berdiskusi dengan sangat menarik ya, mulai dari perjalanan karirnya Pak Rektor sampai terkait dengan pendidikan. Pesannya tadi, guru itu disuruh banyak belajar juga harus sepanjang hayat, mainnya yang jauh, gaulnya yang banyak gitu ya. Lalu biar segalanya yang untuk meningkatkan kualitas diri itu adalah upaya untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak ya. Jadi dengan demikian ini diskusi yang sangat menarik dan cukup panjang, mungkin jadi beberapa episode ya. Nah, baik, kita akan tutup. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ya, kita akan ketemu pada diskusi-diskusi yang berikutnya. Dan terima kasih untuk Pak Rektor yang sudah bersedia menjadi tamu di dalam channel YouTube Retno Listiarti ya. Oke, kita pakai masker. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Wah, terima kasih Mbak Retno sudah hadir dan menghadirkan akhirnya ke kantornya Pak Rektor juga. Iya, terima kasih di UNJ nih. Alma mater Mbak Retno juga. Iya, rumahku juga. Oke.